Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tante Lili berdoa syafaat. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan pada hari ini Tuhan. Hari ini kami mau ibadah Paskah Tuhan. Kami percaya itu tanda kemenangan Tuhan. Bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pengorbanan-Mu, biarlah setiap umat-Mu di sini tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Kami bangga dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Sembuhkan Indonesia dari COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dilawat Engkau Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, presiden, wakil, para menteri yang ada Tuhan. Mari beri roh takut akan Engkau dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kalau saat ini gitu banyak goncangan di Indonesia, teroris yang ada Tuhan, mari Engkau turut bekerja. Kau berikan keamanan untuk bangsa ini Tuhan. Kau berikan kedamaian untuk bangsa ini Tuhan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang hadir Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kekuatan yang lemah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hibur Tuhan. Karena Engkau adalah penghibur, Engkau adalah penasehat bagi kami Roh Kudus. Tanpa-Mu kami tidak bisa mampu berjalan sendiri. Kami perlu hari-hari ini, kami perlu mendekatkan hati kami kepadamu. Pegang tanganku Tuhan, terus Engkau menuntun setiap langkah-langkah. Ajar kami untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Hari-hari ini yang begitu menakutkan, mengejutkan, tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan kuat, bersama-Mu kami akan menang Tuhan. Karena kami tidak sendiri ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap umat-Mu pagi hari ini. Satupun mereka diberikan kekuatan dan kemenangan untuk menjalani hari-hari hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia mampu melakukan segala perkara. Amin. Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semua semuanya terbangun berdiri. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, Tuhan yang tak pernah timbul di dalam hati. Tuhan menyediakannya, Disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita mau katakan, Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
hari kebangkitan ini, mari kita mau bersorak-sorai. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita angkat tangan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tiba saatnya kita mau masuk lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami diselamatkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, yes, yes. Yes, Tuhan.
sanggup menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Senang bagi hamba. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Yes. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami mau bilang Tuhan bahwa Engkau yang paling baik. Kau Yes. terbaik bagi kami dalam Amin. hidup kami Tuhan. Yes, Tuhan. Dan hari ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menguatkan kami, membuat kami hidup di dalam Engkau Amin. Tuhan. Karena ada harapan yang baru buat kami, karena Engkau telah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir Yes, Tuhan. maupun di rumah Tuhan. Biar senantiasa Tuhan mengurapi sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah ya. Hari ini hari Paskah, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Kita langsung saja baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 tentang kebangkitan Yesus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada pagi pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada semua saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baik saudara jemaat yang ada di ruang gereja ini atau yang di rumah. Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, ya. Yesus memberi harapan baru bagi yang kehilangan harapan. Jadi harapan itu ada di dalam Tuhan, ya. Ayat ke-5 dan 6, Yesus memberi harapan. Yang semula wanita-wanita itu pagi-pagi ingin ke kubur Yesus. Kalau kubur Yesus itu seperti ada kayak goa gitu, dimasukin mayatnya terus ditutup, ya, dengan batu yang besar. Mereka ingin melihat dan mereka ingin masuk merempah-rempahi jenazah Yesus, ya. Tapi ketika mereka sampai di situ terjadilah gempa bumi, bahkan pintu atau batu yang menutupi kubur Yesus itu terguling, ya. Mereka menjadi sangat ketakutan, tapi hari itu malaikat berkata, "Jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus, ya, yang telah mati itu, tapi dia telah bangkit." Malaikat berkata, "Dia tidak ada di sini, lihatlah tempat dia berbaring." Mereka masuk ke dalam kuburnya, dilihat memang nggak ada, ya, hanya ada kain kafan di situ. Tuhan Yesusnya sudah nggak ada, tubuhnya, mayatnya sudah nggak ada. Dia telah bangkit. Amin, saudara. Harus saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin. Itu yang kita imani saat ini. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya, berarti kita menyembah Tuhan yang mati. Tapi karena Yesus dibangkitkan, dia hidup dan dia memberikan kehidupan bagi kita. Roh Kudusnya memimpin hidup kita, maka hari ini kita mau menjadi anak-anak tebusannya, ya. Makna Paskah bagi umat Tuhan adalah pengalaman iman, ya, pengalaman iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, ya. Berita kebangkitan Tuhan Yesus itu dari antara orang mati adalah berita yang sukacita kepada dunia. Kenapa? Karena dialah penguasa hidup. Coba saudara baca di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25. Dikatakan di sana, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu suatu sukacita, pengharapan yang besar bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak mati gitu aja. Kita nggak masuk dalam hukuman yang kekal di neraka, tapi kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup, ya. Roh kita itu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tubuh kita memang harus mengalami kematian. Kita adalah orang-orang di dunia ini yang antri, ya, masih antri. Karena walaupun dikatakan bahwa kematian itu tidak diinginkan oleh orang, tapi orang itu harus mengalaminya, ya. Tapi tidak hari ini adalah sukacita yang besar karena ketika saudara percaya kepada Yesus, walaupun saudara sudah mati, saudara akan hidup. Amin. Roh saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan, tidak mengalami hukuman kekal lagi karena Yesus
telah menggantikannya buat kita sekalian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Dia, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Ya, kita tidak mengharapkan manusia, kita tidak mengharapkan orang-orang di sekitar kita yang membantu kita, yang care sama kita, tapi kita hanya mengharapkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin saudara. Ya, itu yang terus didengung-dengungkan selama beberapa hari, berapa minggu atau berapa bulan, 2 bulan kali ya di rumah. Kalau saya sama-sama ngobrol itu, jemaat kita harus mandiri, harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu omongan Om Aling ya. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, jangan harapin manusia ya. Kalau harapin manusia kita akan kecewa ya. Saudara, begitu banyak hal-hal yang kita waktu itu kalau dia ngomong begitu, iya, saya ngomong iya ya. Karena nggak ngerti, itu pesannya buat jemaat kita harus mandiri, harus setia, percaya sungguh kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Kalau cuma jadi orang Kristen ikut-ikutan ya, kalau orang ke sana kita ikut ke sana, orang ke sini kita ikut ke sini, itu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak ada kuasa yang dapat mematikan kuasa Allah, ya. Sekalipun itu kuasa dosa, ya. Dia Tuhan Yesus itu telah mematahkan kuasa kegelapan. Yesus bangkit dari kematian berarti ada suatu yang hidup, ya hidup kembali dan dia mengalahkan segala kuasa dosa. Sebab itu saudara, dosa-dosa saudara sudah dikubur sama Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, segala dosa saudara diampuni. Sebab itu hiduplah di dalam Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika saudara sayang kepada Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara tidak ingin berbuat hal-hal yang berdosa. Ya, karena saudara, Tuhan melihat kita, Tuhan mempedulikan hidup kita. Jadi kita gak bakal mau mempunyai pikiran untuk berbuat dosa karena kita telah disucikan oleh Tuhan. Kalau masih itu dalam hidup, kok saya ini anak Tuhan, saya udah Kristen, saya udah percaya, kok pikiran saya masih jahat aja ya, kok pikiran saya masih iri aja ya, kok pikiran saya masih rasanya masih kayak dulu. Itu mungkin saudara belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, belum menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Hari ini mari melalui kebangkitan Yesus, kita juga dibangkitkan iman kita. Amin. Ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, waktu Tuhan sudah semakin sempit, ya semakin singkat Tuhan mau datang kembali ke dalam dunia supaya saudara dan saya tidak ketinggalan ketika Dia datang kembali. Berarti kiamat dunia ini dan kita boleh diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kebangkitan Tuhan adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Bukti kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh percaya dengan kuasa kebangkitan. Sebagian orang bilang, Yesus enggak bangkit. Tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya pada malam. Ya, itu sebagian orang lain juga mempercaya, iya jangan-jangan dicuri tubuhnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita beriman kepada Tuhan dan telah ditulis di dalam Alkitab bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Amin. Dia bangkit memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah hidup anak-anaknya, membawa sukacita dan pengharapan. Kalau saudara masih belum ada sukacita, nggak ada harapan seolah-olah dalam hidup ini, mungkin saudara belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, belum menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan. Kita mau bangkit lagi, kita mau maju terus di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan di situ perkataan Yesus kepada wanita-wanita atau murid-muridnya yang datang ke kuburnya, dia katakan salam bagimu. Ya. Terus ada kata-kata jangan takut, ya, dan pergi dan katakanlah. Ya, itu kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada wanita-wanita itu. Salam bagimu, berarti damai sejahtera Tuhan berikan, ya. Jangan takut karena Dia menyertai kita. Dan juga katakanlah, beritakanlah kabar ini kepada orang-orang, ya, sehingga wanita itu pergi dengan takut dan sukacita memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit, kami sudah bertemu dengannya tadi. Dan dia berkata bahwa harus nunggu di suatu tempat supaya dia akan
datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Apakah saudara sudah setia kepada Tuhan? Saudaraku yang sedang Tuhan, Tuhan Yesus itu sudah benar-benar menyerahkan dirinya, setia sampai mati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, bagaimana kesetiaan saudara kepada Tuhan? Dia mati, bahkan mati di kayu salib. Siapa yang mau menanggung dosa manusia? Ya, perbuatan Yesus seolah-olah di mata, di pikiran manusia seperti pikiran yang bodoh. Ya, kok mau menanggung dosa manusia? Nggak masuk akal itu. Itu buat-buatan aja doang. Ya, saudaraku yang kesedam Tuhan, tapi hari ini kita boleh imani dalam iman kita bahwa kita harus setia kepada Tuhan, ya. Dengan setia kepada Tuhan, bagaimana supaya kita setia kepada Tuhan? Memegang teguh janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu, saudara kalau belum mengerti juga baca di Alkitab, saudara, ya. Sekarang udah ada Alkitab elektronik ya, saudara bisa baca dimanapun saudara, di kereta, di mobil, di kantor, kalau lagi istirahat saudara bisa baca Alkitab, ya. Janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Katakan amin. Iya, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang hal yang kedua, kita harus patuh dan taat pada firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ya, kalau Tuhan suruh lakukan, ada dorongan yang kuat dalam hati saudara untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, lakukan, itu firman Tuhan. Ya, lakukan, jangan ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, terus apalagi untuk kita bisa setia, tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Ya, kalau orang ajakin ke sini, kita ikut. Ke sana ada apa? Pulau Cangkir, ada orang pinter katanya bisa kasih tahu. Ya, cespleng, ya cuman kasih cuman semaunya aja kita bisa mengetahui. Kalau berdoa lama nunggu doa diberikan oleh Tuhan itu lama, ya kita nggak suka, nggak sabar. Untuk saudara tetap setia, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam mengambil segala keputusan apapun dalam hidup kita. Jangan cari jalan sendiri, cari jalan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya saudara, hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. BPH dalam Badan Pekerja Harian Gereja Betel telah menetapkan tema tahun Paskah tahun ini adalah hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Untuk hidup memuliakan Tuhan diperlukan kesetiaan. Kalau orang nggak setia nggak bisa memuliakan. Ya, nggak setia, dia hari ini dia kemana, besok dia kemana, ya. Dia nggak setia kepada Tuhan. Hari ini percaya kepada Yesus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ke dukun ono, ke Jumat, Sabtu. Ya, kalau Minggu baru ke gereja. Saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9 dikatakan di situ bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, ya. Dengan meneladani apa yang Yesus lakukan, yaitu mengambil kehidupan melayani, ya. Yesus itu melayani di dalam dunia ini hanya sebentar, saudara, 3,5 tahun aja. Tapi pekerjaannya begitu besar dan dampaknya sampai sekarang ini. Murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menjalankan misi dan visi daripada Yesus. Sehingga pekerjaan Tuhan semakin luas dan diberitakan. Dia akan datang segera ketika sangkakala berbunyi. Pastikan bahwa saudara boleh berada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai ketinggalan, ya. Hendaklah hatimu kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? Menolong jiwa-jiwa, memberkati orang-orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang. Itu yang diajarkan oleh Yesus, ya. Kita baca di Alkitab begitu banyak hal-hal yang Yesus lakukan yang dapat kita contoh. Ya, kita dapat mencontoh kelakuan dan kehidupan Yesus dalam kehidupannya di dunia sebagai manusia saat itu. Ya,
Dia manusia 100%, dia Tuhan 100% ya saudara. Jadi ketika dia melakukan itu, kita juga sebagai pengikutnya, kita harus mengikuti teladan daripada Yesus Kristus ya. Dengan meneladani Tuhan Yesus, itu mengambil kehidupan melayani ya, kita mau menjadi seorang hamba. Untuk menjadi seorang hamba itu harus ada pengosongan diri saudara ya. Kita menganggap diri kita bukan siapa-siapa, tapi kita bermegah dalam Kristus Yesus. Kita nggak jadi sombong ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus itu telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib sampai begitu dalam, begitu sengsaranya Yesus ya dalam kehidupannya ketika dia menjalani itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mendapatkan artikel survei yang dilakukan bahwa salib yang Yesus panggul itu beratnya 150 kilo. Coba saudara angkat beras saja kalau 10 kilo. Itu dipanggul dengan keadaan luka parah yang dicambuk kiri kanan, begitu banyak luka yang Yesus alami saat itu, tapi dia harus memikul salib itu 150 kilo dikatakan, panjang salibnya 4,5 meter. Jadi berarti panjang ya, panjang, lebar dan berat. Dalam keadaan hal yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang ya, pada saat itu dia menanggung dosa saudara dan saya. Bagi manusia yang percaya kepadanya, dia mau melakukan itu semua ya. Terus apalagi ketebalan pakunya itu 1,8 cm. Berapa sih segini ya? 1,8 cm berarti panjang juga ya. Terus Yesus itu dikatakan tingginya 180 cm. David berapa? Tingginya berapa? Udah itu aja tante kalau ngelihat dia harus gini. Ya, Yesus lebih lagi 180 cm. Beratnya dikatakan 85. Mungkin tadi saya tanya, kan Yesus udah bangkit, orang nggak tahu. Kok bisa disurvei seperti itu? Jadi anak saya bilang mungkin diambil dari sampel dari orang-orang di sana, misalnya berapa orang ya. Ini kalau ini Yesus kan digambarin kurus orangnya ya, itu dari kain turinnya, kain yang mengafani Tuhan Yesus. Terus diambil lagi sampel sama orang-orang kebanyak, oh dia 85 kilo ya. Saya bilang itu bisa diterima oleh akal saya ya. Kalau enggak dari mana itu? Selama 17 jam Yesus kehausan ya, sebab itu dia minta, aku haus, dikasih anggur asam ya sama tentara. Anggur asam itu kalau minum anggur asam itu membuat orang bertahan ya, bertahan. Terus ada luka begitu banyak di dalam kehidupannya, dalam badannya ya, ada 5, tapi ada kehidupan kekal yang menanti kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Tantangan menjadi seorang hamba adalah perasaan keakuan kita ya. Kadang-kadang kita mau melayani, kita nggak mau mempunyai hati seorang hamba. Kita hidup egois. Kalau saudara egois, seseorang yang egois tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa mempunyai hati hamba ya. Ciri-ciri orang egois itu, dengerin, ada nggak sama saudara ini ya? Bersikap ingin menang sendiri, ada nggak? Nggak ngaku ya. Terus tidak mau mendengarkan pendapat orang ya, cuman mau dibenarkan aja, dia mau ada pembenaran doang, tapi nggak mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Terus apalagi tidak mau mengalah, nggak bisa, pokoknya ini gua yang benar, lu salah ya, nggak mau mengalah. Terus apalagi merasa derajatnya paling tinggi, sombong, itu orang yang egois. Kalau saudara punya ciri-ciri seperti itu, saudara tidak bisa menjadi pelayan Tuhan yang mempunyai seorang hati hamba ya. Hamba itu benar-benar menurut apa yang dikatakan oleh tuannya
ya. Sebab itu saudara, mari kita melayani Tuhan menjadi seorang hamba. Orang hamba itu tidak mementingkan diri, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan bahwa hidup kita hari ini kita mau lebih lagi melayani Tuhan, ya. Jangan kita membatasi diri kita untuk dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan mau kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan-Nya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi sesama. Sesama kita itu jauh sekali kalau kita mau mengasihi orang yang ada di Amerika, yang deket-deket dulu dengan kita. Keluarga kita, orang tua kita, kasihi mereka, ya. Saudara tidak menjadi orang yang egois, tapi saudara menjadi berkat di tengah-tengah keluarga saudara. Ya, di tengah jemaat Tuhan, dimanapun orang yang Tuhan datangkan dalam hidup saudara, ketika saudara melayani, anak-anak Tuhan yang melayani adalah anak-anak yang dimuliakan Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Sebab itu Yesus dikatakan, maka Allah meninggikan namanya menjadi mulia, ya, memberikan nama di atas segala nama kepada Yesus Kristus karena sesuatu yang dia lakukan, ya. Sebagai manusia saat itu kuat, dia pernah berkata bahwa kalau cawan ini dilalui bisa berlalu, biar berlalu, tapi kehendak Allah yang terjadi, ya. Dia menurut, dia patuh kepada firman Tuhan, dia tidak komplain sama bapaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini mari kita terus mau hidup di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
bersyukur Tuhan Kau tidak mati selama-lamanya, Kau bangkit dari kematian. Maka kami hidup, ada harapan yang baru, ada sukacita, ada pendamaian daripada Engkau Tuhan. Agar segala penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kelepasan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Kita akan meneruskannya dengan perjamuan kudus pada siang hari ini. Akan dipimpin oleh Pak Abu. Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Silakan duduk. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah pada pagi hari ini, yang Tuhan telah berikan kasih-Nya, Dia sudah mati dan bangkit. Dan hari ini kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang, yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Saudara, sebentar saudara akan terima roti dan anggur ini, saudara harus terima dengan iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, Dia menyertai saudara. Hari ini kita terima dalam perjamuan kudus-Nya. Dengan sakramen yang kudus, saudara berserah dan percaya kepada Yesus, saudara akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima. Biar hamba-hamba Tuhan memberikan roti dan anggur kepada jemaat. Silakan. Terima kasih. Bagi saudara yang sudah dapat anggur, saudara persiapkan dibuka dulu terlebih dahulu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sudah dapat Bapak Ibu, saudara. Kalau yang sudah dapat, saudara boleh bangkit. Kita siapkan roti dan anggur ini. Saudara angkat roti ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan roti.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu Kau sudah pecah-pecahkan dan sudah kami terima. Kami sudah makan ya Tuhan. Kami percaya. Demikian juga Ia mengambil cawan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Betapa Dia sungguh sangat baik. Dia sudah berkorban. Dia sudah mati. Dia begitu mengasihi saudara saya dan begitu mengasihi dunia ini. Dengan iman percayamu, dengan iman percaya kematian Yesus Kristus, Dia nyatakan darahnya tercurah untuk kita. Dia nyatakan tubuhnya tercabik-cabik untuk kita. Dia menebus segala dosa dan kutuk kita. Dia ampuni segala kesalahan kita. Penderitaannya Dia sudah tanggung, penderitaan kita oleh Tuhan Yesus sudah tanggung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami mengingat akan kasih setia-Mu. Terima kasih, ampuni setiap kami. Seringkali kami melanggar akan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akui segala kesalahan-kesalahan kami. Kami percaya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu. Kami sudah terima dan kami sudah makan roti dan anggur dalam nama Yesus Kristus. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, ada pengumuman? Ya, saya serahkan ke Ibu Gembala. Ya, sekali lagi shalom saudara. Pengumuman WBI akan diaktifkan lagi ya buat ibu-ibu Sabtu depan ini ya. Ini kan hari Sabtu jam 10 pagi ya. Jadi buat ibu-ibu untuk sementara mungkin Umas juga digabung aja ya. Ya, digabung saja dulu karena memang suasana di luar juga masih kurang kondusif. Jadi Sabtu ini dan kita akan juga membuka lagi doa ya. Doa biasanya hari Rabu. Mungkin kita akan mulai Rabu depan ya. Bukan Rabu ini, Rabu depan. Saya mau ngomong dulu sama yang biasa ikut doa, saudara yang punya waktu jam 4 sore di sini, saudara. Saudara, terus kita juga kehilangan kook yang biasanya membersihkan gereja kita ya. Itu sampah-sampah dari hari Jumat yang lalu belum dibuang. Saya minta agar kita bersama-sama untuk kalau ada kotor-kotor, ada itu menjaga kebersihan gereja kita ya, supaya tetap
baik keadaannya. Mungkin nanti akan dibuat lagi grup atau gimana. Atau memang harus satu orang aja yang kita akan omongin lagi ya. Terus kita berdoa juga buat Kojeka, papanya Sandi yang kena stroke, tapi puji Tuhan sudah semakin baik. Biar Tuhan yang menolong dan memberkati. Juga berdoa buat mamanya Pak Abi yang juga sakit. Kita berdoakan mereka supaya mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan, ya. Apalagi? Ya, itu dulu saudara pengumuman yang bisa sampaikan. Kita akan ketemu pada hari-hari kebaktian. Jadi yang belum ada namanya di grup GBI Kedang Wetan nomor telepon, segera daftarkan ke Kowili ya, supaya nama saudara dimasukin. Jadi kalau ada info apa-apa itu saudara bisa baca lewat WA ya. Ada beberapa orang yang belum ada nomor HP-nya. Jadi kita kadang-kadang mau ngubunginnya susah ya. Supaya saudara sebagai jemaat ada namanya gitu, bisa tahu keadaan gereja kita apa yang akan kita lakukan. Setuju ya saudara? Tuhan berkati kita sekalian. Terus saudara yang belum dibaptis ada di sini selain Dona? Udah dibaptis semua? Haleluya. Berarti harus bawa jiwa lagi ya, bersaksi, melayani Tuhan supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Ada dalam waktu dekat ini akan ada baptisan saudara Dona, juga dari Ampelona 2 orang. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara kita yang lain yang membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tutup ibadah kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang baik. Dari awal sampai akhir Tuhan memimpin kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu memelihara hidup kami Tuhan. Di hari kebangkitan-Mu ini, biar kami boleh bangkit juga iman kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Setia kepada-Mu sampai Tuhan memanggil kami. Kami berdoa Tuhan buat Kojeka yang Tuhan sembuhkan dengan sempurna kehidupannya Tuhan. Dia boleh berjalan kembali, bisa beraktivitas kembali Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan juga mamanya Pak Abi yang terbaring di rumah sakit. Tuhan yang menolong dan memberkatinya, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan senantiasa diberikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Juga ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, jemaat kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin keberadaan mereka Tuhan ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan yang Tuhan sehingga ada kemaksimalan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih, mari saudara arahkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus. Dia Yesus yang telah mati bagimu. Dia telah dibangkitkan dan Dia membangkitkan-Mu. Iman-Mu dipulihkan, kekuatan-Mu dipulihkan. Apapun yang kau lakukan, biarlah kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik-Mu seutuhnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kamu akan pulang, kalian pulang semuanya membawa damai sejahtera dari Tuhan. Kasih setia Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Selamat Paskah, selamat hari Minggu.